Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini anak-anak? Biar kita belajar hari ini tambah semangat anak-anak. Kita tepuk PPK dulu ya. Oke. Sekarang absen dulu. Siapa saja yang belum gabung ini? Baiklah, untuk mulai pelajaran hari ini, kemarin sudah belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup dan subtema hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, yaitu pembelajaran 1 anak-anak ya. Untuk sekarang yaitu pembelajaran 2. Tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Baik anak-anak, kita berdoa dulu sebelum belajar hari ini dimulai, agar belajar hari ini diberikan kemudahan serta sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berdoa mulai. Kemarin Pak Guru membahas materi mengenai tumbuhan makanan pokok yang ada di Indonesia, yaitu contohnya padi, jagung, gandum, sagu, dan lain-lain. Ya. Nah, sekarang Pak Guru masuk ke pembelajaran selanjutnya anak-anak ya. Baik anak-anak, kita lihat dulu ya gambar yang ada di layar. Belajar hari ini mengenai pembelajaran 2 dengan kompetisi dasar, yaitu menuliskan hak dan kewajiban sebagai amanah warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mematuhi hak dan kewajiban sebagai amanah warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang ketiga, mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Yang keempat, menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban dalam memanfaatkan tumbuhan secara bijak. Dan yang terakhir, membuat kolase dari bahan alami. Baik anak, kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, yaitu siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan yang benar. Yang kedua, melalui bimbingan guru, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Nah, ini anak macam-macam manfaat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Coba perhatikan anak-anak. Untuk pengertian hak dan kewajiban, yaitu semua orang memiliki hak dan kewajiban terhadap hasil bumi. Yang kedua, hak adalah suatu yang harus kita penuhi. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebelum dan sesudah mendapatkan hak. Nah, di sini anak-anak, di materi pembelajaran 2 ini, yaitu mengenai tumbuhan, manfaat, hak, dan kewajiban kita. Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia. Selain untuk makanan, tanaman juga menghasilkan oksigen. Kita berhak menikmati manfaat dari tanaman. Namun, kita juga wajib untuk menggunakannya. Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman adalah dengan tidak membuang-buang makanan. Nah, untuk pelajaran yang kemarin mengenai makanan, coba anak-anak mulai kemarin yang suka membuang-buang makanan, masih ada nggak dari teman-teman kalian? Baik anak-anak, kita lanjut. Secara bijak, manfaat tumbuhan berarti kita menghematnya. Nah ini, tidak membuang-membuangnya, tidak mengambil secara berlebih-lebihan, dan tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita tidak mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman. Sekarang, lihatlah diri kamu. Apakah kamu sudah memanfaatkan tumbuhan dengan bijak? Ayo, kalian coba ingat-ingat terhadap tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar kita.
Sudah bijak apa belum anak-anak? Nah, Pak Guru memberikan contoh suatu teks. Coba kalian dengarkan ya. Sebuah cerita, setiap hari Benny, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabisnya nasi. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Nah, anak-anak, kalian sudah memperhatikan barusan. Sekarang ada tugas buat kalian untuk kerjakan kelompok, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Nah, nanti tugas kelompok ini anak-anak ya, dibagi 3 kelompoknya, kan jumlahnya 12, 4, 4, 4, 4, sudah satu kelompok 4 orang. Yang pertama, apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Jelaskan alasanmu. Yang kedua, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jelaskan alasanmu. Yang ketiga, ketika Benny menghabiskan makanannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Baik, pertanyaan yang keempat, manakah yang menurut kalian telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya? Jelaskan alasanmu. Nah, ini anak-anak kalian bisa dibaca di kelompok, nanti difoto dan dikirim ke Pak Guru. Di sini ada sebuah gambar 3. Yang pertama, gambar A, gambar B, dan gambar C. Kita diskusikan sekarang anak-anak. Menurut kalian, gambar A, apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut? Gambar B, kira-kira gambarnya apa itu anak-anak? Menanam bunga. Nah, yang ketiga atau yang C, itu ada gambarnya apa kira-kira? Gambar anak sedang mencabut bunga yang ada di taman anak-anak ya. Nah, dari gambar tersebut, tindakan yang kurang bijak ada pada gambar berapa anak-anak? Jadi, perbuatan yang kurang bijak yaitu gambar C dan gambar A, menebang pohon. Yang B adalah menanam pohon. Dari sini anak-anak ada pertanyaan? Baik, untuk menebang pohon anak-anak memang tidak boleh dilakukan karena mengakibatkan banyak. Yang pertama yaitu bisa banjir dan juga kekurangan tanaman. Tapi boleh kita mengambil pohon atau memotong pohon asalkan nanti langsung ditanam kembali atau diganti tanamannya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan menebang pohonnya juga seperlunya. Untuk selanjutnya anak-anak kita ke kolase anak-anak ya, kita berkreasi sekarang. Kita berkreasi yaitu mengenai karya seni kolase. Karya seni kolase dapat dibuat berbagai macam-macam benda seperti koran, bekas, kain, kaca, daun kering, biji-bijian, ataupun manik-manik. Langkah-langkah untuk membuat kolase yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, buatlah gambar atau benda yang ingin dihias dengan kolase. Nah, yang ketiga, guntinglah daun kering atau bahan yang sudah disiapkan. Nanti ditempel potongan tersebut kepada gambar. Tempelkan juga biji atau ranting sebagai hiasan. Oh iya, pakai beras boleh anak-anak, pakai beras boleh. Yang ditempelkan ke potongan gambar. Ya.
Baik. Untuk beras lebih bagus dikasih warna-warni berasnya untuk yang ditempelkan. Kalian berkreasi nanti ya bisa dicoba di rumah. Nah ini seperti ini anak bahan-bahannya ya. Baiklah anak-anak, nanti untuk tugas mandirinya Pak Guru akan kirim melalui link ya, dikerjakan di Google Form. Nanti kalian kerjakan. Nah, baik anak-anak, ketika ini kalian bisa menyanyikan lagu wajib daerah agar kita sebagai warga negara saling mengenal budaya-budaya masing-masing daerah anak-anak. Ayo, Putra mana Putra? Kita berdoa dulu Putra. Sudah diakhiri pelajaran hari ini. Kalau sudah itu, besok kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tema 1, tema 3, tema 1, pembelajaran sejarah. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.